Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Martadia dari kelas 1G nomor absen 27, program studi D4 Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang persediaan. Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai materi persediaan, alangkah baiknya jika kita mengetahui definisi dari persediaan. Jadi, yang dimaksud dengan persediaan adalah pos-pos aktiva atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk selanjutnya akan dijual dalam operasi bisnis normal dan dapat juga digunakan dalam pembuatan barang yang akan dijual. Selanjutnya, kita akan mengulik tentang klasifikasi dari persediaan. Klasifikasi persediaan ini tergantung dari jenis perusahaan tersebut, apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang. Untuk perusahaan dagang, hanya mengenal satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, terdapat 3 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, yaitu barang yang dibeli dari penjual sebagai bahan mentah yang nantinya akan diolah menjadi barang jadi. Dan yang kedua adalah persediaan barang dalam proses, yaitu barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi. Dan jenis yang ketiga adalah persediaan barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproduksi oleh perusahaan sehingga siap untuk dijual. Dan yang selanjutnya adalah kepemilikan persediaan. Kepemilikan persediaan ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah FOB Shipping Point. Jika syarat penjualan menggunakan FOB Shipping Point, maka saat barang telah keluar dari gudang dan telah diterima oleh pengangkut umum, kepemilikan atas barang tersebut langsung beralih ke pembeli. Dan persediaan akan dihapuskan di dalam catatan persediaan penjual. Untuk ayat jurnal dari FOB Shipping Point ini, untuk penjual, yaitu kas di debit dan penjualan di kredit. Sedangkan untuk pembeli, pembelian barang dagang di debit dengan biaya angkut pembelian dan kas di kredit. Yang selanjutnya adalah FOB Destination. Apabila syarat penjualan menggunakan FOB Destination, maka kepemilikan atas barang tersebut akan tetap menjadi milik penjual sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Barang ini akan tetap masuk ke dalam catatan persediaan penjual sampai barang diterima pembeli. Untuk ayat jurnalnya sendiri, pada catatan penjual, kas di debit dan penjualan di kredit. Kemudian biaya angkut penjualan di debit dan kas di kredit. Kemudian untuk catatan pembeli, pembelian barang dagang di debit dan kas di kredit. Dan untuk kepemilikan yang terakhir adalah barang konsinyasi. Barang konsinyasi adalah suatu perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan nantinya akan mendapatkan komisi. Kepemilikan atas barang tersebut tetap pada pihak pengirim atau yang menitipkan, sehingga akan diakui sebagai persediaan sampai barang konsinyasi terjual. Barang konsinyasi tidak akan masuk ke dalam persediaan pihak yang dititipkan, karena masih menjadi hak pemilik barang. Dan bagi pihak pengirim atau yang menitipkan, barang konsinyasi tersebut akan tetap diperhitungkan di dalam persediaan sampai barang tersebut terjual. Dan yang selanjutnya adalah pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan ini terdiri dari 2 metode. Yang pertama adalah pencatatan dengan metode perpetual, dan yang kedua adalah pencatatan dengan metode periodik. Di dalam metode pencatatan perpetual, persediaan akan dihitung dan dicatat secara detail baik saat pembelian ataupun penjualan. Dan untuk harga pokok penjualan pada barang yang akan dijual ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Dan metode pencatatan perpetual ini sangat sesuai untuk perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi tetapi nilai transaksinya besar. Lalu, untuk apa sih metode pencatatan perpetual itu? Jadi,
Metode pencatatan perpetual memiliki tujuan yang pertama adalah melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Dan yang kedua, untuk memeriksa keakuratan catatan persediaan perpetual perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode pencatatan periodik. Metode pencatatan periodik ini, harga pokok penjualannya ditentukan dari persediaan yang dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi. Dan metode ini sangat sesuai untuk perusahaan yang memiliki jenis persediaan yang beraneka ragam, namun nilainya relatif kecil. Metode pencatatan periodik juga memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk menentukan persediaan pada tanggal neraca. Dan yang kedua adalah untuk menentukan harga pokok penjualan pada periode tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai materi persediaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.